Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alat pengaman listrik, yaitu fuse MCB dan ILCB. Tahukah kamu apa itu fuse? Fuse atau sering disebut dengan sekring adalah pengaman gangguan arus lebih apabila terjadi hubung singkat pada rangkaian instalasi listrik. Berikut ini adalah gambar macam-macam jenis fuse. Ada sekring otomatis, ada juga yang sekring dengan patron lebur. Simbol fuse berdasarkan IEC disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, kotak seperti ini. Sedangkan berdasarkan ANSI ada dua versi ya. Ada yang kotak, ada garis tengahnya, ada juga yang model lengkung seperti berikut ini. Cara kerja fuse. Cara kerja fuse yaitu di mana kawat fuse akan memutuskan rangkaian apabila nilai arusnya melebihi batas kemampuan fuse itu sendiri. Jadi, perhatikan gambar, jika terjadi beban lebih ya, terjadi overload, sehingga arus yang mengalir akan melewati batas kemampuan dari fuse, akibatnya fuse tersebut akan putus, sehingga rangkaian beban akan menjadi aman. Mengenal bagian-bagian dari sekring. Jadi yang nomor satu itu adalah lampu indikator. Ini adalah sekring untuk panel listrik ya. Jadi ketika putus maka lampu akan menyala. Nomor dua ini adalah tabung dan kawat sekringnya ada di situ ya. Dan nomor tiga adalah terminal sambungan. Kemudian yang kedua, tahukah kamu apa itu MCB? MCB adalah singkatan dari miniatur circuit breaker. MCB adalah suatu alat pengaman beban lebih yang bekerja dengan cara semi otomatis. MCB dapat memutuskan rangkaian arus listrik dengan cara mekanis dan dapat juga mengamankan rangkaian arus listrik dengan cara otomatis bila terjadi hubung singkat serta beban lebih dalam suatu rangkaian. Jenis-jenis MCB yang pertama adalah MCB satu fase. Digunakan pada jaringan listrik satu fase yang mempunyai satu buah tuas untuk menghubungkan arus listrik. Jadi tuasnya ada satu. Ini untuk memutus arus listrik. Satu fase. Kemudian ada MCB 3 fase. Jadi ini tuasnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Biasanya digunakan untuk menyambungkan arus listrik 3 fase. Arus listrik 3 fase yang mengalir melalui MCB ini. Jadi ada tegangan R, S, dan T. Jadi ini tuasnya ada 3. Biasanya ini dikopel ya. Dikopel sehingga ketika terjadi hubung singkat maka semua tuas akan kembali tertutup ya. Simbol MCB adalah sebagai berikut ya. Ini MCB 1 fase, simbolnya seperti ini. Kemudian ada MCB 3 fase. Mengenal bagian-bagian dari MCB. Jadi nomor 1 itu adalah terminal. Nomor 2 adalah tuas pemutus dan penyambung kontak. Sedangkan nomor 3 ya, 3 ini adalah spesifikasi, kode, dan kemampuan MCB dituliskan di sini. Kemudian ada kait pengunci MCB pada rel omega. Jadi ketika dipasang di panel nanti akan dikaitkan pada rel omega, maka digunakan pengait tersebut.
Keuntungan menggunakan MCB. MCB banyak digunakan untuk pengaman sirkuit, baik 1 pas maupun 3 pas. Keuntungannya apa? Menggunakan MCB dapat memutus rangkaian 3 pas, walaupun terjadi hubung singkat pada salah satu fasanya. Dapat digunakan kembali setelah terjadi hubung singkat, responnya akan lebih baik. Konstruksi bagian dalam MCB sebagai berikut ya. Ada tuas penghubung, ada batang bimetal, ada terminal masukan dan terminal keluaran, ada tuas pendorong, dan pengunci mekanik. ELCB. ELCB adalah Earth Leakage Circuit Breaker, di mana digunakan untuk mendeteksi arus bocor ke tanah. Alat ini biasanya digunakan untuk pengaman tersengat arus listrik. Jadi ketika terjadi perbedaan antara arus yang mengalir pada kawat listrik, maka dia akan trip atau menutup. Bagian LCB ada tuas on off, ada terminal kabel, ada tombol reset, dan ada kunci pada MCB pada rel omega. Ini hampir mirip dengan MCB, cuma ketika LCB mendeteksi perbedaan tegangan ya pada penghantar dengan ground, sehingga ketika terjadi ada perbedaan maka dia akan terbuka. Ada orang kesetrum maka dia akan menutup. Konstruksi bagian dalam LCB sebagai berikut ya. Ini konstruksinya, dan ini adalah simbol dari ELCB. Mungkin itu materi dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.